Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara Jurnal Refinting dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan saya Yudi Pramayasmir, host pada episode kali ini. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri, sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lahirnya Undang-Undang ASN secara tegas dan jelas dimaksudkan untuk membangun ASN yang memiliki integritas dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa kita sebut dengan KKN. Undang-Undang ASN juga mengatur manajemen ASN sebagai pengelolaan ASN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang salah satu tujuan utamanya untuk menghasilkan pegawai ASN yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang ASN hendak mengatur dan mewujudkan pegawai ASN yang memiliki integritas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, semangat Undang-Undang ASN sebenarnya diarahkan untuk melahirkan pegawai ASN yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Namun demikian, konstruksi pengaturan dan sanksi hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ASN masih terlihat tidak tegas dan karenanya dalam praktek menimbulkan tafsir yang berbeda. Berkaitan dengan hal ini, Jurnal Refinting pernah menerbitkan artikel tentang topik terkait hal tersebut, tepatnya di volume 11 nomor 2 tahun 2022 dengan judul Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website kami di rekfinding.bphn.go.id/e-jurnal. Sudah hadir bersama saya via Zoom saat ini penulis jurnal tersebut, yaitu Ibu Dian Eka Pratiwi dan Bapak Tohadi. Sobat Juara, Ibu Dian Eka Pratiwi dan Pak Tohadi ini adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Selamat bergabung Bu Dian dan Pak Tohadi di program Juara. Apa kabar Bu Dian, Pak Tohadi? Alhamdulillah sehat. Oke, Baik, Assalamualaikum ya baik. Pak Udi. Terima kasih. Ibu Dian dan Pak Tohadi, boleh sedikit kita perkenalkan diri, Pak. Ibu, Sobat Juara pastinya juga ingin mengenal Ibu dan Iya. Bapak dari keseharian dan kesibukan Ibu Bapak di kampus. Sebagai dosen itu mengajar mata kuliah apa, atau mungkin kekhususannya apa, atau barangkali Bapak Ibu juga pernah terlibat dalam tim pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu. Mungkin silakan Bu Dian dulu. Ya, Ya, terima kasih Pak Yudi kesempatannya. Ya, perkenalkan nama saya Dian Eka Prastiwi. Saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Ya, kekhususannya mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Oke. Monggo silakan Pak Tohadi. Ya, Assalamualaikum para pemirsa semua. Semoga sehat semua. Ya, saya namanya singkat ya, Tohadi Pak Yudi. Nah, kebetulan sama dengan Budian Eka Prastiwi, saya mengabdi di Fakultas Hukum Universitas Pamulang, juga mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Ada yang menarik ini Pak Yudi. Unpam itu berdiri tahun 2004, tapi sekarang alhamdulillah berdasarkan Unirank tahun 2023 sudah masuk dalam ranking 52 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia dan ranking 106 kalau tidak salah untuk seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Saya mengabdi di situ mengajar mata kuliah hukum tata negara, jadi terkait dengan hukum ketatanegaraan. Nah, saya kebetulan pernah menjadi tim ahli di DPR di tahun 2000-an, 2002, yang kebetulan tugasnya itu adalah membuat draft untuk daftar isian masalah terhadap RUU yang dibahas di DPR. Jadi
ada sedikit pengalaman di dalam proses penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk perkenalan singkatnya itu dulu, Pak Yudi. Baik, Pak Tohadi, terima kasih. Budian, terima kasih atas perkenalannya. Jadi, Sobat Juara, itu tadi perkenalan dengan Budian dan Pak Tohadi bahwa beliau adalah dosen di kampus Universitas Pamulang. Selain itu, secara singkat Pak Tohadi juga sampaikan bahwa beliau juga terlibat di dalam beberapa pembentukan peraturan perundang-undangan, ikut membahas ikut membuat atau mendraft peraturan perundang-undangan tertentu di DPR gitu. Dan ini saya rasa ini menyambung ya Pak dengan topik kita kali ini karena terkait peraturan perundangan ya, karena Bapak dan Ibu juga dari kekhususnya hukum tata negara gitu ya Pak ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Budian dan Pak Tohadi telah berkenan hadir pada acara kita hari ini, meskipun hanya lewat Zoom meeting ya Bapak Ibu, saya kira nggak akan mengurangi esensi dan tujuan kita berdiskusi pada hari ini. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih dalam membahas seputar isi artikel yang Ibu Bapak buat, dan sedikit nanti kita akan menyinggung terkait dengan hadirnya Undang-Undang ASN yang baru dan bagaimana hubungannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada sesi diskusi kita kali ini. Pertama-tama seperti tadi pengantar yang sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu telah menulis dan menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam artikel dengan judul Rekonstruksi, Pengaturan dan Sanksi Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam artikel yang ditulis disebutkan bahwa pegawai ASN memiliki peran dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang bersih atau clean governance. Mengawali diskusi hari ini, boleh Bapak Ibu dijelaskan sedikit secara singkat, Bapak Ibu, isi dari artikel ini sebetulnya seperti apa? Atau apa sebetulnya yang melatar belakangi Bapak Ibu mengangkat isu ini sehingga menarik Bapak Ibu untuk menulis artikel ini? Monggo silakan Budian lebih dulu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, kenapa kami tertarik untuk menulis artikel ini? Yang pertama, kurang tegasnya terkait dengan pengaturan terhadap sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, karena di dalam ketentuan pasal 87 ayat 4 khususnya belum diatur secara tegas sanksinya terkait dengan nantinya ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kalau dilihat ya Pak ya, jumlah kedudukan dan peranan ASN sendiri kan kita tahu ya, dia adalah sebagai tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan secara tegas terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Bisa ditambahkan sama Pak Tohadi? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Budian ya Pak Yudi, bahwa aparatur sipil negara itu kan di dalam konteks negara itu dia sebagai, tadi dijelaskan oleh Budian, sebagai tulang punggung negara karena dia menjalankan tugas-tugas negara. Nah, akan sangat berpengaruh jika ASN ini menjadi aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, nepotisme, maka itu akan berpengaruh kepada adanya pemerintahan yang bersih ya, good and clean governance. Nah, yang masalah itu adalah di dalam pengaturan undang-undang ASN, tadi sudah disampaikan oleh Budian, di dalam pasal 87 ayat 4 itu tidak diatur secara tegas terhadap ASN yang katakan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi hanya sebatas disebutkan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Nah, jadi diksi atau terminologi di dalam undang-undang ASN ini masih membuka ruang multitafsir, sehingga kalau ada ASN yang
melakukan tindak pidana korupsi, maka penjatuhan sanksinya ini menjadi tidak tegas ya. Harusnya kan kalau tujuan atau konstruksi dari Undang-Undang ASN itu sebenarnya untuk mendesain pemerintahan yang bersih, dan itu ada di dalam konsideran maupun di dalam manajemen yang diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang yang ASN yang lama itu ya. Jadi arahnya, desainnya ke arah situ, tetapi di dalam proses penegakan hukumnya itu menjadi multitafsir, sehingga pada kenyataannya dari rumusan yang multitafsir ini, pada kenyataannya banyak ASN yang melakukan tindak pidana korupsi itu penjatuhan sanksinya menjadi mengambang, menjadi tidak tegas. Itu poinnya, sehingga kemudian kami tertarik untuk memberikan suatu usulan rekonstruksi hukum untuk memperkuat pengaturan di dalam Undang-Undang ASN. Itu Pak poinnya, Pak Yuti. Baik, terima kasih Bu Dian, Pak Tohadi. Saya rasa ini menarik ya Bu ya, apalagi bagi kami sebagai ASN ya Bu ya. Lahirnya Undang-Undang ASN secara tegas dan jelas dimaksudkan untuk membangun ASN yang memiliki integritas dan bersih dan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seharusnya itu tujuan dari dibentuknya undang-undang ini. Hal ini juga termuat di dalam konsideran huruf A Undang-Undang ASN ini. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 1 angka 5 bahwa undang-undang ini mengatur manajemen ASN sebagai pengelolaan ASN yang salah satu tujuan utamanya untuk menghasilkan pegawai ASN yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam rangka penegakan hukum agar tercapainya tujuan tersebut tentunya perlu diiringi dengan pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, begitu ya Pak ya. Ketentuan yang mengatur pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan penjatuhan sanksinya sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang ASN ini. Namun menurut Bapak dan Ibu, pengaturan ini belum clear atau belum jelas mengenai sanksi apakah pengaturan sanksi bagi ASN ini yang melanggar berkaitan dengan jabatan itu termasuk korupsi atau tidak, begitu ya Pak. Nah, menurut Bapak Ibu masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki dari pengaturan terkait sanksi ini, Bu? Boleh dijelaskan Bapak, Ibu, boleh? Iya. Monggo, silakan. Ya, nanti bentar ya Pak ya. Jadi dalam Undang-Undang ASN sendiri kan kita tahu ya Pak ya, di dalam ketentuan pasal 1 angka 5 sendiri kan di situ dijelaskan terkait dengan pengelolaan ASN, salah satu tujuannya adalah menghasilkan ASN yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah dalam ketentuan Undang-Undang ASN di sini belum ada ketegasan ya untuk terkait dengan sanksinya yang diberikan. Oleh karenanya perlu adanya perubahan daripada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini terkait dengan nantinya rekonstruksi dan sanksi hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi ya. Di poin di sini juga dijelaskan bahwa dalam ketentuan pasal 84 ayat 4 sendiri, ASN di sini dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena alasannya yang pertama melakukan penyelewengan terhadap undang-undang dan Pancasila, yang kedua dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, yang poin C-nya menjadi anggota atau pengurus partai politik, yang keempat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkatnya adalah 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Di sini kurang ada ketegasan bagaimana nantinya terkait dengan pengaturan dan sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi pasal ini kan bisa diartikan ada pasal yang multitafsir, sedangkan tindak pidana kejahatan jabatan itu kan termasuk dalam rangkaian yang nantinya menjadi salah satu poin bisa dimasukkan dalam ketentuan pasal 84 ayat 4 ini. Iya,
Ya, Pak Tohadi, ada yang mau ditambahkan? Boleh ya, Pak, silakan Pak. saya tambahkan ya. Eh, Gini, saya mau melihat datanya dulu ya. Jadi di dalam indeks persepsi korupsi kita itu, mulai reformasi itu cenderung tidak terlalu menggembirakan ya. Jadi kita itu rata-rata di skor 37 ya, 37 apa namanya di tahun 2020. Kemudian di tahun 2001 itu ada kenaikan masuk 38 skor indeks persepsi korupsi, artinya tingkat bagaimana sih tindak pemberantasan korupsi apakah sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Jadi kalau dari skala itu masih di kisaran angka 37 38 ya. Nah, kemudian pernah di tahun 2022 itu merosot tajam di angka 34 ya. Dari ranking 180 negara. Nah, jadi di tahun 2022 itu kita malah tingkat indeks persepsi korupsinya itu malah di bawah negara-negara ASEAN, termasuk di bawah Timor Leste. Timor Leste itu skornya 42, kita masih 34. Ya, jadi kalau semakin mendekati ke 100 itu semakin bagus ya. Nah, Vietnam aja 42, Malaysia 47. Nah, kenapa indeks persepsi korupsi ini tidak menggembirakan dalam konteks Indonesia? Bahkan tadi disandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita juga kalah. Bahkan Timor Leste yang salah satu menjadi provinsi kita dulunya, itu malah lebih baik indeks persepsi korupsinya. Ini di dalam catatan Transparansi Internasional ya. Nah, kalau kita baca di dalam data Komisi Pemberantasan Korupsi itu, korupsi yang dilakukan oleh di kalangan ASN, misalnya kepala lembaga atau kementerian itu ada 38 sampai tahun 2023. Kemudian eselon 1, 2, 3, dan 4 ada 363 yang lagi ditangani. Nah, itu datanya. Nah, kemudian ada data juga hingga tahun 2019 itu yang mengatakan itu Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahtiar waktu itu, di tahun 2019, bahwa ada sekitar 1.372 PNS itu ya, apa yang seharusnya itu diberhentikan ya, tidak dengan hormat karena melakukan tindakan korupsi, tapi sampai tahun 2019 datanya itu masih ada 1.124 ya yang terlibat kasus korupsi tapi masih belum dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, jadi data ini menunjukkan pasti ada masalah di dalam regulasinya. Nah, sehingga kami penulis itu coba melacak di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tadi, Undang-Undang ASN itu. Nah, bagi kami itu ada sumbangsi kenapa di dalam proses penegakan hukum korupsi di lingkungan ASN itu masih tadi tidak efektif dilakukan. Ya oleh karena di dalam rumusan di dalam undang-undang ASN itu tidak diketemukan ya diksi secara ekspresif verbis secara jelas soal tindak pidana korupsi. Padahal di dalam konsiderannya ada maupun di dalam manajemen ASN-nya disebut kita diarahkan adanya ASN itu supaya desainnya membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang ada tadi disampaikan oleh Budian di dalam pasal 87 ayat 4 itu sebutannya masih menggunakan terminologi yang sifatnya umum, yaitu tadi tindak pidana jabatan atau tindak pidana apa yang berhubungan itu ya dengan jabatan. Nah, meskipun menurut kami bahwa tindak
tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan itu, kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 yang kemudian sudah ada perubahan itu sebenarnya arahnya itu bisa dilekatkan dengan tindak pidana korupsi. Nah, cuma di dalam Undang-Undang ASN itu masih pengertian yang umum, sehingga kan ini bisa ditafsirkan selain tindak pidana korupsi, ada misalnya tindak pidana pemalsuan surat-surat, ya. Jabatan itu kan bisa melakukan tindak pidana yang terkena jabatan itu bentuknya bisa penggelapan dana, penggelapan uang, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Yang menurut kami itu bisa dimasukin seharusnya secara tegas tindak pidana korupsi yang menjadi alasan bagi ASN bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, itu yang mau kita usulkan di dalam rekonstruksi hukum di dalam Undang-Undang ASN khususnya pasal 87 ayat 4. Itu Pak Yudi. Pak Tohadi, kemudian saya coba mengerucut ke pasal 87 ayat 4 tadi yang disampaikan ya, Pak Tohadi Budian, bahwa di dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa di poin huruf B-nya itu bahwa dihukum penjara atau kurungan karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian kita coba melihat di pasal 4 ayat 2 huruf B angka 3 Undang-Undang ASN itu, huruf B, bahwa akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan meliputi poin 3-nya adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, jika pasal-pasal ini, norma-norma dalam pasal ini kita hubungkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di poin pasal 3 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, di sini saya garis bawahi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, apakah ketentuan di dalam pasal 87 ayat 4 huruf B ini yang menentukan bahwa kejahatan jabatan ini belum mengerucut, belum sesuai, belum harmonis dengan apa yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, yang di dalam situ juga mengatur bahwa yang tadi saya garis bawahi adalah menyalahgunakan kewenangan. Nah, apakah ini belum termasuk dalam hal ini yang diatur? Apakah tidak bisa digabungkan atau dihubungkan dengan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini? Monggo, Pak. Ya, jadi ini kan masalah yang muncul di dalam Undang-Undang ASN itu terkait dengan rumusan normanya. Menurut kami, menulis yang kemarin kita naikin di dalam jurnal finding itu, karena tidak sinkronnya atau tidak tegasnya rumusan pasal di dalam pasal 87 ayat 4 itu ya. Kalau kita baca di dalam, tadi disebutkan juga di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu redaksi dalam pasal 3 itu ketika menyebut jabatan, ya, jadi yang menguntungkan kemudian karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi penggunaan jabatan, penyalahgunaan jabatan itu menjadi delik korupsi ketika ada unsur yang terkait dengan itu, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi di dalam konstruksi pasal 3 itu kan jelas tindak pidana jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ini kan jadi ditangkap clear bahwa ini adalah korupsi.
Nah, yang ada di dalam pasal 87 ayat 4 itu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana jabatan yang berhubungan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan itu tidak secara khusus kan mengarah kepada pengaturan bagaimana kalau ada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena pengertian tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatannya itu tadi sudah saya sampaikan, itu akan bisa berarti maksudnya itu adalah korupsi atau juga maksudnya delik pidana lain selain korupsi. Misalnya tadi terkait dengan pemalsuan surat-surat ya atau membocorkan rahasia negara atau misalnya penggelapan dana itu ya, uang atau penggelapan barang dan seterusnya. Nah, karena ini masih terlalu umum, maka ketika didapati ada kasus-kasus ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, apakah ini bisa diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat 4 yang bisa disanksi dengan pemberhentian tidak dengan hormat? Itu menjadi tidak tegas karena Pak, karena ada tafsir yang muncul bahwa pasal ini arahnya kan ditujukan misalnya kepada tindak pidana kejahatan jabatan karena pemalsuan surat-surat misalnya kan gitu. Jadi ada ketidaktegasan, ada tafsir yang bisa pengertiannya lain jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi yang tadi pasal 3 sebetulnya sangat jelas. Nah, sehingga kami mengusulkan supaya pasal ini juga ada penegasan yang secara tegas ekspresi verbis itu seperti arahnya maknanya sama dengan di dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu. Karena itu kami mengusulkan dalam tulisan itu ya oke, itu umum yang tindak pidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatan. Nah, kemudian ditambahkan yang secara khusus tindak pidana korupsi, yaitu apa? Tindak pidana jabatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, konstruksinya bisa tadi alternatifnya itu ditambahkan ayat tersendiri khusus yang menyebutkan berarti ASN itu dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan yang merugikan atau perekonomian negara. Nah, itu kalau tidak secara tegas. Kalau yang tegasnya berarti tidak yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga kalau ini diatur secara tegas dalam undang-undang ASN ini, maka kan kemudian tidak ada keraguan lagi jika didapati ada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, maka itu sudah jelas ketentuannya. Nah, jadi itu bisa diberlakukan, yaitu tindak tindak pidana korupsi itu bisa dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat, itu maksudnya. Nah, ini sebenarnya tidak secara ujuk-ujuk kemudian kita mengusulkan, karena ini sebenarnya munculnya tafsir terhadap itu sebenarnya sudah ada itu, kalau kita lacak di dalam surat edaran ya, meskipun bentuknya dalam surat edaran itu. Di dalam surat edaran Mendagri itu pernah ya di tahun 2018 bentuknya surat edaran Menteri Dalam Negeri ya, nomor 180 garis miring 681 garis miring SC tahun 2008. Nah, di situ itu dalam edaran malah secara tegas bahwa tindak pidana korupsi itu disebut oleh surat edaran itu sebagai extraordinary crime. Nah, perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime. Kalau kita lacak di dalam ketentuan hukum positif itu, sebenarnya belum muncul, baru muncul itu di surat edaran ini. Yang kedua, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu.
di putusan MK nomor 112 PUU SIP 20 Romawi ya tahun 2022. Nah, di situ itu secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime. Yang sebelumnya hanya nempel di dalam surat edaran Mendagri. Nah, surat edaran Mendagri itu sudah secara khusus mengatur tindak pidana korupsi. Yang ini sebenarnya kan menerjemahkan di dalam Undang-Undang ASN itu. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya sebatas di dalam surat edaran Mendagri yang secara tegas menyatakan bahwa ada tindak pidana korupsi yang kemudian itu bisa berakibat pada pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, atas dasar inilah kami penulis itu berpendapat bahwa ya ide ini yang harus kemudian masuk di dalam perubahan di dalam Undang-Undang ASN. Meskipun ketika kita cek di dalam Undang-Undang ASN yang baru itu, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, itu ternyata itu sama juga tuh Mas Siti. Jadi masih konstruksinya masih seperti di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Nah, itu yang menurut kami itu ada masalah yang belum terselesaikan ya, soal pengaturan norma. Itu Mas Siti. Baik, Pak Tohadi. Ini menarik. Kalau saya lihat dalam tulisan ini, Pak Tohadi, Bu Dian, ada penjelasan di dalam tulisan Bapak dan Ibu yang pada intinya hingga tahun 2020 setelah berlakunya Undang-Undang ASN terdapat kesulitan di lapangan untuk memberhentikan PNS yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Ini diakui oleh salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Bahkan ia harus mengirimkan surat protes ke Kemenpan RB terkait hal ini. Nah, Bu Dian atau Pak Tohadi, monggo boleh dijelaskan sedikit, Bu, sebetulnya kendalanya seperti apa? Kendala apa yang dialami di lapangan sehingga pimpinan-pimpinan atau PNS-PNS yang melanggar ini, melakukan tindak pidana korupsi ini sulit sekali dilakukan penindakan berupa pemberhentian ini. Monggo silakan Bu Dian atau Pak Tohadi. Pak Tohadi dulu silakan, Pak. Ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, karena ya itu di lapangan bahkan waktu itu ya Gubernur Jawa Tengah sendiri sampai harus mengingatkan kepada Men ATR ya, aparatur sipil Menteri Aparatur Sipil Negara. aparatur pendaya gunaan aparatur negara ya, Menpan. Ya karena kalau menurut kami, kenapa pemberhentian terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi itu tidak segera dilakukan secara tegas? Ya karena di dalam undang-undangnya sendiri, undang-undang ASN-nya tidak tegas. Ada ketentuan bahwa terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi itu maka disangsinya dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, yang secara tegas itu tadi seperti saya sampaikan hanya di dalam surat edaran Mendagri. Nah, hanya di dalam surat edaran Mendagri tahun 2018 itu yang memberikan suatu guidance bahwa kalau ada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi maka bisa dilakukan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini kan harusnya itu dari muncul yang secara ex verbis ini harusnya kan munculnya dalam undang-undang dan kemudian di dalam peraturan pemerintah sehingga atasan atau penyelenggara negara yang berhak untuk melakukan penjatuhan sanksi itu dia tidak ada kegambangan ya bagi katakan ASN yang di bawahnya yang melakukan tindak pidana korupsi itu, maka ya bisa dilakukan tindak pidana atas tindak pidana korupsi itu sanksi yang tegas yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, kalau menurut saya karena juga antara lain disebabkan oleh ketidaktegasan norma di dalam
Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu kan untuk menjadi rujukan ya, menjadi rujukan bagaimana pimpinan untuk melakukan penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang di bawahnya yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sementara normanya tidak tegas, di dalam konsiderannya ada, di dalam manajemennya tujuannya ada untuk melakukan pemberantasan korupsi dan nepotisme, tetapi di dalam ketentuan yang terkait dengan penjatuhan sanksi, itu menimbulkan multitafsir yang tidak tegas. Itu masalahnya menurut saya. Kalau dari sisi rumusan normanya. Baik, berarti tadi itu kenapa penindakan ini sulit sekali dilakukan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tadi itu Pak Tohadi menjelaskan bahwa karena memang normanya sendiri yang mengaturnya tidak jelas begitu ya Pak ya, sehingga dalam penindakannya sering sekali ditemui kendala-kendala sehingga pasal ini sulit sekali diterapkan dalam pelaksanaannya begitu ya Pak Tohadi. Ya, yang dalam tulisan kami itu kan kita angkat juga kasusnya Jaksa Pinangki ya. Jaksa Pinangki itu kan sudah inkrah di dalam putusan pengadilan tinggi itu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa setelah inkrah terbukti bahwa yang bersangkutan sudah nyata-nyata melakukan tindak pidana korupsi? Nah, pertanyaannya, kenapa tidak segera dilakukan pemberhentian? Nah, dalam hemat kami, kalau seandainya dalam rumusan norma Undang-Undang ASN itu tadi disebut secara tegas yang terkait dengan tindak pidana jabatan itu maksudnya adalah antara lain juga soal tindak pidana korupsi karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, saya yakin itu tidak ada keraguan dari Jaksa Agung untuk langsung memberhentikan. Tapi kalau kita lihat itu kan ada jeda waktu yang lumayan lama dan karena ada reaksi dari masyarakat maka kemudian dijatuhkanlah pemberhentian. Ya, ada salah satu pejabat juga di luar daerah itu ya, sama sudah melakukan tindak pidana korupsi, dihukum, kemudian selesai menjadi hukuman, masih diangkat lagi menjabat di dalam pemerintahan daerah. Nah, ada tulisan dari mahasiswa saya mengangkat itu. Nah, baru kemudian setelah rame, maka kemudian diberlakukan dari dalam Menteri Dalam Negeri itu akhirnya diberhentikan. Jadi menurut saya karena daya tekan perintah yuridisnya itu karena tidak tegas. Karena itu menurut saya harus dipertegas. Kenapa harus dipertegas? Karena ini untuk dikaitkan supaya ada sinkronisasi dengan kejahatan jabatan yang ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu yang terkait dengan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi kan oleh pejabat negara atau oleh aparatur sipil negara yang merugikan perekonomian atau keuangan negara, itu karena artinya korupsi. Nah, kan itu harusnya ditempelkan aja di dalam rumusan pasal 87 itu. Itu maksudnya. Baik, Pak Tohadi. Memang sudah diatur mengenai pemberhentian PNS dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana jabatan ini. Ini diatur dalam ketentuan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN ini. Bahkan sudah ada seperti tadi yang sudah dijelaskan ya Pak ya, bahkan sudah ada putusan MK terkait hal tersebut. Sedikit Pak Tohadi boleh dijelaskan mengenai hal ini seperti apa sih putusan MK ini terhadap pasal 87 ayat 4 ini dan mungkin apa sih alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga hakim merubah bunyi pasal ini? Silakan Pak Tohadi. Ya, gini, harus dicernihkan dulu ya, yang soal putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pasal 87 itu, yaitu putusan MK nomor 87 juga. Putusan MK-nya nomor 87 garis miring PUU strip 16 Romawi garis miring 2018. Nah, jadi yang putusan MK ini hanya menghapus
itu diksi dan atau tindak pidana umum. Jadi sebelum ada putusan MK nomor 87 itu, Pak Yudi, jadi redaksi di dalam redaksi di dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu, di dalam pasal 87 ayat 4 huruf B-nya itu bunyinya begini. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi, ya, pasal 87 ayat 4 huruf B itu ada kata dan atau pidana umum itu justru membuat ketidakpastian. Kenapa? Karena di ayat yang lain itu sebenarnya sudah ada yang mengatur soal tindak pidana umum. Sehingga kalau ini kemudian juga diatur di dalam huruf B ini, maka akan menjadi masalah. Jadi misalnya karena di dalam pasal yang lain itu diatur kalau aparatur sipil negara itu melakukan tindak pidana umum itu bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan. Nah, sementara dalam pasal ini kan diberhentikan tidak dengan hormat, ya. Nah, karena apa? Karena tadi melakukan tindak pidana umum. Nah, jadi menjadi membingungkan. Nah, kalau ada ASN yang melakukan tindak pidana umum, nah, itu berarti yang klausul mana yang dijatuhkan? Nah, apakah pasal 87 ayat 4 huruf B ini atau di dalam pasal lain di dalam Undang-Undang ASN yang bisa memberhentikan atau juga bisa tidak memberhentikan. Nah, sehingga karena ini menimbulkan tafsir yang membingungkan, maka oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B ini sepanjang dan atau pidana umum itu maka harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan. Jadi di drop itu. Nah, masalahnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 ini itu tidak menafsirkan bahwa pasal 87 ayat 4 huruf B itu pengertian tindak pidana kejahatan jabatan itu atau yang berhubungan dengan jabatan itu, apakah itu termasuk tindak pidana korupsi atau bagaimana? Nah, jadi pasca putusan 87 ini sebenarnya tidak menjawab ketegasan mengenai bagaimana perlakuan terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kecuali hanya dengan cara menafsirkan di dalam pasal 87 ayat 4 itu sepanjang pengertian tindak pidana kejahatan jabatan itu atau yang berhubungan dengan jabatan. Nah, menurut kami, ya karena Mahkamah Konstitusi belum menafsirkan itu, ya maka tadi menjadi ya belum jelas, menjadi belum terselesaikan persoalan bagaimana sih penjatuhan sanksi menurut Undang-Undang ASN terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi cangkolannya itu belum jelas itu. Nah, karena itu sekali lagi kami penulis menafsirkan ini secara sistematis dengan merujuk juga ketentuan undang-undang lain. Dalam hal ini adalah pasal 3 Undang-Undang Tipikor tadi. Dan kalau kita baca itu, yang terkait dengan jabatan itu, ya tadi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga ketentuan pasal 3 di dalam Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya bisa disinkronisasikan untuk perubahan penyempurnaan di dalam pasal 87 ayat Undang-Undang ASN itu. Karena yang namanya kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan itu antara lain termasuk tindak pidana korupsi. Dari mana kita tahu bahwa ini termasuk tindak pidana korupsi? Dari pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, sehingga supaya jelas,
ya harusnya ini diadopsi di dalam undang-undang ASN. Itu masalahnya. Baik, saya kembali ke Budian. Budian, di dalam artikel disebutkan adanya rekomendasi untuk melakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi melalui perubahan dan atau penyempurnaan rumusan norma dalam Undang-Undang ASN ini, khususnya ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN serta peraturan pelaksananya yaitu PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Sebagaimana kita telah ketahui juga di dalam Undang-Undang ASN tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tohadi bahwa Undang-Undang ASN yang sekarang ini pun juga tidak begitu merubah pasal 87 ayat 4 ini sehingga pasal ini pun masih dirasa kurang jelas gitu, tidak jelas atau tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas gitu ya. Nah, bisa sedikit Bu dijelaskan rekonstruksi seperti apa, rekonstruksi pengaturan seperti apa yang harusnya dilakukan dalam Undang-Undang ASN ini? Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Pak. Tadi juga sempat disinggung sama Pak Tohedi ya, rekonstruksinya di sini nanti adalah dengan adanya penambahan norma baru. Yang pertama adalah bisa dengan penambahan norma baru dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, atau lebih diperjelas lagi yaitu dengan nantinya bisa dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga pasal 87 ayat 4 ini tidak ambigu lagi, harusnya ada penambahan norma terkait dengan masalah mengenai tindak pidana korupsi. Pak Ya, Tohadi. jadi supaya Baik. lebih tegas ya. Ya, saya kira itu. Iya. Ya, Silakan ada tambahan jadi Pak Tohadi? ya tadi udah dijelaskan oleh Budian ya. Jadi di dalam pasal 87 itu harus ada penambahan di dalam ayatnya ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, nah ini kan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B ini kan masih umum, tidak secara tegas menyebut terhadap tindak pidana korupsi. Nah, kan itu supaya menghilangkan kegamangan ini, multitafsir yang tidak tegas itu, maka ya udah kalau gitu dimasukkan tambahan yang tadi umum tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan tadi itu ditaksis, dikhususkan lagi yaitu ada yang terkait tindak pidana korupsi atau redaksi lainnya bisa dengan istilah tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari mana ini rujukannya? Rujukannya dari pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sebenarnya itu sudah dipancing ya dalam tanda petik ya oleh surat edaran Mendagri tahun 2018 itu, yang secara khusus itu ada edaran yang memperlakukan dalam tanda petik ya, tindakan hukum terhadap aparat sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Kan pertanyaan kan begini, kenapa surat edaran Mendagri itu mengatur terkait penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita baca dalam surat edaran itu rujukannya pasal 87. Jadi sebenarnya yaitu sebenarnya secara praktek itu dilakukan itu di dalam pembuatan surat edarannya. Tapi kan bentuknya surat edaran, tidak sekuat ya di dalam rumusan norma yang ada diatur dalam undang-undang. Nah, karena itu kita tadi sudah disampaikan kemudian ya, kita mengusulkan rumusan itu dan nanti di dalam peraturan pelaksanaannya juga disesuaikan ya supaya kemudian bisa applicable di lapangan, bisa diterapkan. Dan bagi atasan dari ASN yang terjerat kasus tindak pidana korupsi itu tidak ada keraguan lagi untuk penindakan hukumnya ya, karena ini kan udah jelas nih
bagi yang melakukan tindak pidana korupsi ya udah bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi tidak ada tafsir lagi. Itu Pak Yudi. Baik, Pak Tohadi, kemudian. Eh, eh, saya masih ke Budian ya, Budian. Saat ini kita tahu bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ini adalah Undang-Undang ASN yang baru yang telah mencabut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang tentunya ini Undang-Undang nomor 5 2014 adalah undang-undang yang menjadi objek penulisan artikel ini ya, Budian ya. Iya. Saya mohon tanggapan sedikit, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pengaturan di Undang-Undang ASN yang baru ini? Secara menyeluruh, tanggapan Ibu bagaimana? Apakah ini sudah mengatur secara tepat, ataukah perlu Undang-Undang ASN yang baru ini, menurut Ibu, apakah masih samakah dengan pengaturan Undang-Undang yang lama? Monggo silakan Iya. tanggapannya, Ibu. Iya, Pak Yudi. Jadi pandangan saya adalah terkait dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 ini masih sama dengan undang-undang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Belum ada pengaturan secara signifikan terkait dengan sanksi yang nantinya akan diberikan terhadap terhadap pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Melihat ketentuan daripada sanksi-sanksi yang ada dalam pas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini hampir sama dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, belum ada pengaturan secara signifikan atau tersendiri pengkhususan terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Seharusnya semoga ke depannya nantinya ada pembaharuan lagi, terutama terkait dengan, kan ada PP terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil ya Pak ya. Kalau di surat edaran Kemendagri aja dijelaskan kenapa di peraturannya lebih tinggi setingkat undang-undang ataupun PP tidak mengatur terkait dengan sanksinya yang lebih tegas lagi sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Itu Pak. Terima kasih, Bu Dian. Menarik tadi perbincangan kita tadi ya, Bu Dian, Pak Tohadi. Mungkin Pak Dian dan Bu Tohadi, sebelum saya tutup sesi ini, barangkali ada yang perlu ditambahkan lagi yang disampaikan. Mungkin ada kesimpulan atau saran dari Bu Dian terkait dengan Undang-Undang ASN ini. Monggo silakan, Pak Tohadi. Ya, tadi secara tegas juga ya sudah dijelaskan oleh Bu Dian bahwa adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menghapus undang-undang sebelumnya Nomor 5 Tahun 2014 ya. Kalau kita lihat tadi yang terkait dengan bagaimana perlakuan dalam tanda petik ya terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu kita temukan di pasal 52. Nah, ternyata kalau kita cek pasal 52 itu sama persis dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 itu ya, huruf P ya terutama. Jadi hanya menyebutkan terminologi tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana jabatan yang berhubungan dengan jabatan dan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, dan itu bisa dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, lagi-lagi pertanyaannya kan ini kan menjadi norma yang masih umum karena tidak secara khusus menjawab bagaimana kalau ada aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, mungkin yang bisa kami sarankan adalah ya ketentuan pasal 52 ini ya untuk supaya segera diperjelas, menurut kami perlu ada perubahan. Setidak-tidaknya kalau belum ada perubahan terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, maka di dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, mungkin bisa dimasukkan, ya didetailkan bahwa yang dimaksud tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan itu termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Jadi bisa nanti
diatur di dalam peraturan pemerintah, ya, karena bukan menyimpangi, ya, yang tidak boleh peraturan di bawah itu kan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kalau ini kan tidak bertentangan karena maksud tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan itu antara lain adalah tindak pidana korupsi. Jadi di dalam peraturan pelaksanaannya nanti PP-nya itu ke depan menurut kami itu bisa diatur, ya, supaya kemudian seperti tadi Budian bilang, setidaknya kalau cangkolannya itu, dasarnya itu di dalam peraturan pemerintah, maka ini akan lebih efektif, ya, lebih bagus daripada misalnya dibandingkan dalam bentuk surat edaran Menteri Dalam Negeri. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa sekarang penafsir Undang-Undang Dasar 45 dalam hal ini Mahkamah Konstitusi itu dalam putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu di dalam salah satu konsiderannya itu dalam satu pertimbangan hukumnya itu menyebutkan secara tegas. Jadi ini baru muncul bahwa tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime itu baru muncul secara tegas itu di situ. Karena kita tidak dapatkan di ketentuan lain kecuali yang tadi di tahun 2018 dalam surat edaran Mendagri. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tegas. Nah, pertanyaannya kalau Mahkamah Konstitusi sudah jelas mengkualifikasi tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime, maka kan harusnya ada perlakuan yang istimewa juga terhadap tindak pidana korupsi, apalagi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang sesungguhnya tugasnya adalah, ya, memfasilitasi bagaimana tugas-tugas negara itu bisa terwujudkan. Nah, saya kira itu poinnya. Jadi mudah-mudahan para pembentuk undang-undang, para stakeholder bisa memperhatikan, mempertimbangkan dengan seksama bahwa pentingnya penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari saya sekian. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Tohadi. Bu Dian, ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup, Ibu? Cukup, Pak. Baik, terima kasih Bu Dian dan Pak Tohadi. Sobat Juara, itu tadi diskusi kita dengan Ibu Dian Eka Pratiwi dan Bapak Tohadi selama kurang lebih 30 atau 40 menit kita membahas terkait tulisan beliau dengan judul Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang dalam diskusi tadi berkembang seputar Undang-Undang ASN yang baik Undang-Undang ASN yang lama maupun dengan Undang-Undang ASN yang baru dan hubungannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bu Dian dan Pak Tohadi, terima kasih atas waktu dan diskusinya. Semoga bisa ketemu lagi pada kesempatan dan diskusi-diskusi selanjutnya. Sobat Juara, tidak lupa kami menginformasikan untuk melihat artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website kami di refinding.bphn.go.id/e-jurnal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide atau gagasan atau tulisan dapat dikirimkan ke website kami tersebut. Sebagai informasi juga, jurnal Refinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Simak terus sosial media kami untuk informasi lebih lanjut. Akhir kata, saya Yudi Pramayasmir, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.